Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan adanya pertanyaan, yaitu apakah perubahan kontrak itu hanya dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah. Jadi menarik terkait pertanyaan tersebut. Bahkan dalam pertanyaan tersebut juga disinggung terkait dengan adanya kebijakan perubahan pajak PPN dari 10% menjadi 11%. Cuman hari ini kita persempit dulu diskusi kita hanya pada perubahan kontrak. Kebetulan penanya ini merupakan salah satu pejabat dari kantor pajak yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi coba kita mulai dulu, mulai dari penandatangan kontrak, kemudian dasar perubahan kontrak. Nah, kalau kita lihat pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa, khususnya pada klausul perubahan kontrak telah diatur bagaimana syarat perubahan kontrak, apa saja penyebab terjadinya perubahan kontrak. Nah, dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, setelah dilakukannya penandatanganan kontrak antara pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertindak selaku pejabat pembuat komitmen dengan penyedia, tentunya pada tahap awal, tepatnya paling lambat 7 hari setelah penandatanganan kontrak itu dilakukan PCM atau pre-construction meeting, yaitu rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, di mana dalam pertemuan tersebut unsur-unsur yang terlibat dalam kontrak yaitu para pihak pengguna jasa, pengawas pekerjaan, dan penyedia jasa. Nah, setelah rapat tersebut tentunya dilakukan pemasangan boplang atau pematokan. Nah, pada saat pematokan, apabila dijumpai adanya perubahan-perubahan terkait dengan gambar atau spek teknis atau kondisi lapangan pada tempat dilakukannya pekerjaan, misalnya saja pekerjaan bangunan gedung, adanya kondisi yang berubah dari gambar rencana awal, tentunya harus dilakukan perubahan-perubahan volume berdasarkan kondisi di lapangan. Nah, tentunya pada saat pematokan tersebut, karena adanya perubahan-perubahan tersebut, maka diterbitkan mutual cek awal atau lebih sering kita sebut sebagai MC0. Nah, karena adanya pekerjaan tambah kurang volume pekerjaan atau adanya perubahan spek teknis pekerjaan, spek teknis dari kontrak tersebut, maka berdasarkan kontrak awal, berdasarkan MC0 tadi, maka diterbitkanlah kontrak adendum 1. Itu yang pertama. Penyebab perubahan kontrak atau adendum kontrak. Bisa juga perubahan
kontrak atau adendum kontrak itu terjadi karena adanya peristiwa kompensasi, adanya keadaan kahar yang mengharuskan atau mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan pada kontrak awal, maka dilakukan adendum perpanjangan waktu pekerjaan. Atau yang ketiga, terjadinya perubahan atau adendum kontrak itu terjadi karena adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif PPN yang mungkin terkait dengan tarif PPN ini akan kita diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya, atau karena adanya kebijakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi harga. Jadi simpulan kita pada sore hari ini bahwa perubahan kontrak itu tidak hanya karena kebijakan pemerintah saja, tetapi juga dapat dilakukan karena kondisi lapangan yang mengakibatkan perubahan volume pekerjaan atau perubahan gambar rencana kerja, sehingga harus dituangkan dalam adendum kontrak. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, saya rasa setengah dari pertanyaan sudah terjawab dan setengahnya lagi terkait dengan perubahan kebijakan pajak dari tarif 10% menjadi 11%, itu akan kita diskusikan dalam pertemuan berikutnya. Untuk itu kita cukupkan dulu terkait dengan diskusi perubahan kontrak, dan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya silakan ditulis di kolom chat. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.